العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين. اللهم يسر ولا تؤسر وتمم لنا بالخير. Faslun wa istaratu fil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar khamsun syara'ita awaluha ay yakuna 'aliman bima ya'muru wa yanha watsani ay yakuna qasduhu wajhallah wa i'zaza dinillah wa ila kalimatillah wa amruhu dunar riya wa sum'ah wal hamiyata li nafsihi wa innama yansuru wa yufiqu wa yuzalu bihi al munkar idza kana sadiqan mukhlisan. Wallahu ta'ala in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wa qala ta'ala innallaha ma'al ladzina ittaqaw walladzina hum muhsinun. Faja ittaqa syirqa wa taraka nazra khalqi tinkarihi wa asana amala bi ikhlasi fi jarika kana zafaru lahu wa in kana ghairu zalika kana lahu khuzlani wasigari wal wajullati wal mahanati wa baqa'ul munkar ala halihi bal ziyadatahu wa nifaquhu wa darawatu ahlil ma'asi wa ittifaqu sayatinil insi wal jinni ala mukhalafatillahi ta'ala wa tarki ta'atihi wa irtiqabil muharramati wa syari ayyakuna amruhu wa nahyuhu bil lail wa tawaddudi la bil fazazah wal ghalzah ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal di sini menceritakan syarat untuk orang jadi dai ataupun amal ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi ada syaratnya juga tuh. Jangan sekedar amal ma'ruf nahi mungkar, akan tetapi kada tahu syaratnya. Ujah beliau di sini ada 5 syarat yang harus diketahui orang yang hendak menjadi dai atau orang yang hendak menjadi amal ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama adalah hendaknya orang tersebut alim bima ya'muru wa yanhi, tahu dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Nah, harus tahu ilmunya. Misalnya menganjurkan orang beribadah, menganjurkan berzikir, menganjurkan orang itu bersalawat. Nah, tahu ilmunya salawat apa. Nah, kalau bisa aja orang tuh ada ijazahnya, ada izinnya. Nah, kalau wah ini kan harus ada ijazah guru dari guru. Nah, itu alim di situ tuh harus tahu. Dan kalau bisa sudah berhasil kita memakai amalan tersebut, mujarab sudah. Hanya disampaikan, dipakai terlebih dahulu, diamalkan terlebih dahulu. Bima ya'muru wa yanhi, dan dia mencegah orang ataupun menegur orang, harus mengamalkan dahulu. Misalnya orang tuh jangan sampai engkau hasad, jangan sampai engkau riya, jangan sampai engkau sum'ah. Nah, tuan gurunya tuh harus mengamalkan terlebih dahulu. Itu tuh syaratnya. Jadi aliman
bima ya'muru wa yanhi. Wasani, dan nomor 2 lagi syaratnya ayakuna qasduhu wajhallah. Hendaknya orang yang sebagai pengajar atau seorang dai tersebut adalah niatnya ataupun tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengagungkan kalimatullah dan mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena riya dan bukan karena sum'ah. Bukan karena kepentingan pribadi. Nah, itu sebagai dai tadi. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, dan untuk mengagungkan agama Allah dan menegakkan kalimatullah, dan tidak ada riya di dalam hati, dan tidak ada sum'ah di dalam hati, dan tidak ada kepentingan untuk pribadi. Nah, itu dok. Jadi kalau orang tersebut masih sum'ah, masih riya, kepentingan pribadi, maka orang itu kada memakai syarat berarti. Ujahidin di sini barang siapa yang menjadi dai ataupun mau berdakwah untuk niat yang tadi itu kada riya, kada sum'ah, kada untuk pribadi, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mengagungkan kalimatullah, hanya untuk mengangkat kalimatullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan dengan pertolongannya. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jikalau engkau menolong agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan menegakkan kaki-kaki kalian. Nah, jadi apabila shadiqan mukhlisan dai tadi benar-benar ikhlas dan mukhlis. Jadi kalau kada mukhlis, kada benar lillahi ta'ala belum, nah ini harus dikaji ilmunya dahulu supaya ikhlas tadi. Maka ikhlas ini kada gampang-gampang. Mukhlisannya ada namanya ikhlas, ibaratnya ikhlas secara akal. Secara akal nih, ikhlas secara akal. Ada ikhlas secara apa namanya, hal. Ada ikhlas secara makam. Kalau ikhlas secara akal tadi, yaitu kita belajar dari guru-guru. Nah, dari guru-guru kita belajar batakon apa ikhlas. Ikhlas itu apa? Karena Allah tuh bang ya. Nah, karena Allah tuh bang, itu secara akal. Tapi kalau ikhlas secara hal, nah itu pemberian. Namanya adalah waridat di dalam hati. Ini hanya orang-orang yang benar-benar hatinya sudah arah bersih. Nah, itu diberikan hal ikhlas. Ada juga ikhlas makam. Orang sudah duduknya di makam ikhlas. Nah, jadi makam ikhlas ini adalah orang walinya sudah tinggi. Nah, makam ikhlas. Bahkan kada ada yang dilihatnya dunia ini, bahkan tidak ada yang dilihatnya, bahkan dirinya sendiri pun tidak ada. Itu ikhlas toh. Nah, tetapi adalah rasa di jauh tadi di hati, bukan di akal. Kalau di akal itu namanya ikhlas akal, ikhlas ilmu. Bagi orang awam ikhlas ilmu dulu. Ya, ikhlas ilmu, ikhlas itu seperti ini. Nah, mukhlis karena Allah Ta'ala itu Pak. Jadi barang siapa yang ikhlas dalam berdakwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan menolong orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Innallah," beserta orang-orang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa dan berserta orang-orang yang muhsinun, berbuat baik. Nah, jadi takwa ini adalah urusan hati. Salah satunya takwa ini adalah ngaran keseluruhan. Ngaran keseluruhan adalah orang yang bertakwa. Tetapi sifat-sifat bertakwa ini adalah termasuk orang yang ikhlas tadi. Orang bertakwa. Makanya kita ini disuruh bertakwa. La'allakum tattaqun, ya. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah. Maksudnya digawi sebertaan urusan hati ini. Ikhlas hati. Kemudian kadaria di hati. Kada sum'ah di hati. Kemudian tawadu di hati. Kemudian apalagi kada hasad di hati, kada iri dengki di hati. Nah, apabila mengamalkan seberatan yang terpuji maupun yang jelek dihindari, inilah yang disebut orang bertakwa. Jadi ayat ini, ittaqullah, disuruh bertakwa, wa yu'allimukumullah, hanyar baru Allah Ta'ala melajari kita pulang. Nah, kayak itu tuh. Apabila Allah Subhanahu wa taala melajari tadi, yang disebut adalah ilmu laduni. Ilmu laduni itu apabila catatan orang tadi bertakwa sudah. Nah, makanya alim ulama supaya orang-orang ini bisa bertakwa, diusahakan jalan, diusahakan tarekat. Maka di seluruh dunia banyak mursyid-mursyid tarekat supaya muridnya ini bertakwa. Kalau sudah bertakwa, supaya mendapatkan limpahan yang disebut adalah wa yu'allimukumullah. Allah Ta'ala yang melajari. Allah Ta'ala melajari, ada terlebih dahulu dikirimnya rasul-rasul. Maksudnya bisa malaikat yang melajari, bisa nabi yang melajari, dan bisa wali yang melajari. Puncaknya Allah Subhanahu wa taala yang melajari. Nah, itu dalam ilmu sufi, dalam ilmu perjalanan itu Allah Ta'ala tuh wajib melajari nanti di ujung-ujungnya. Allah Ta'ala melajari karena ittaqullah wa yu'allimukumullah. Allah Ta'ala melajari. Tapi dengan catatan tadi, pancingannya adalah takwa dulu. Nah, takwanya adalah urusan hati. Nah, urusan hati seperti ikhlas, tawadu dan sebagainya. Jadi di sini apabila orang bertakwa kemudian ingkar dengan kemaksiatan tadi, kemudian dia berbuat baik dengan keikhlasan, karena az-zafar, itulah suatu kebaikan dalam kita amal ma'ruf nahi munkar. Apabila kita ibaratnya belum mempunyai hati, tidak ikhlas, masih riya, masih sum'ah, ataupun untuk kepentingan sendiri, kemudian kita mau menegur orang ataupun mengarahkan orang, mujahidin di sini kana lahu huzlani wasigari wajullati wal mahanati, itu orang yang dalam kehinaan, orang itu masih dalam ibaratnya kena tipu. Bahkan di sini wabakaul mungkar, jadi karena kesannya kemungkaran tadi. Nah, dan bahkan bertambah kemungkaran tadi, bahkan nifak orang tuh akan bertambah gara-gara yang tukang dakwah ini ada ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hanya kepentingan pribadi, wadirawatu ahlil ma'asi, dan akhirnya
bisa berbahaya kepada orang yang bermaksiat tadi, dan akhirnya setan dan jin, setan ataupun setan manusia dan jin itu ibaratnya orang nih bertambah kan, bebangat. Nah, yang ditagur tadi bebangat. Karena apa? Yang tukang tagur tadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tadi bebangat nambah maksiat tadi dan meninggalkan taat dan menggawi nang haram. Akhirnya tuh gara-gara yang tukang dakwah ini kada lillahi ta'ala. Dan yang ketiga, hendaknya orang tersebut ketika amal ma'ruf dan nahi mungkar, hendaknya juga billain buat tabaddudi, yaitu dengan lemah dan lembut ketika dalam penyampaian. La bi fazajati wal ghalzati, jangan kasar ataupun keras hati. Nah itu dok. Barrut birrafqi wan nasi, jadi dengan kelembutan, dengan nasihat yang menyentuh. Wasafaqati ala akhihi kaifa wafaqa aduwahu asyaitanul la'i alladhi istawala ala aqlihi wa zayyana lahu ma'syiata rabbih wa mukhalafata amrihi. Jadi karena orang yang bermaksiat itu, mujahidin di sini adalah syaitan itu menghiasi akalnya, kemudian menguasai akan akalnya juga. Akhirnya orang tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak daripada asyaitan adalah ikhlaquhu wa idkhaluhu an-nar. Kehendak dia adalah memasukkan orang tu ke dalam neraka dan menghancurkannya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, supaya orang itu masuk neraka. Nah itu Pak. Jadi orang yang sebagai dai tadi harus alim, kemudian harus mempunyai sifat kasih sayang, kemudian mempunyai maksud adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ayat Allah Subhanahu wa taala lagi, fabima rahmatin minallahi lintalahum wa la kunta fawzan gharidil qalbi lam faddu min hawlik. Nah, ujah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai rahmat, kasih sayang. Hai Muhammad, kalau seandainya engkau kasar dalam hati, kemudian kasar dalam pembicaraan, lam faddu min hawlik, niscaya orang-orang akan lari daripada kamu. Nah disuruh tuh kita nih dalam berdakwah itu karas hati kada boleh, karas pembicaraan kada boleh. Ada juga orang ini karas dalam lembut dalam pembicaraan, tapi hatinya keras. Di sini dua-duanya, keras hati kada boleh, keras pembicaraan kada boleh. Nah, jadi hendaknya dengan Rahman dan Rahim tadi. Walaupun dengan anak bini di rumah, kita menegur dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang pertama ya, kalau yang kedua keras saja. Karena kita ibaratnya punya kekuasaan tadi di rumah. Kalau di luar tadi, kalau kita punya kekuasaan boleh saja anak buah kita begawi, atau ibaratnya murid kah, kemudian pejabat kah dengan masyarakat kan, boleh juga agak keras. Karena punya kekuasaan. Kalau kita nih sama anak bini aja ya, kalau keluarga kita, kita jamin.
Kemudian ada ayat Al-Quran ketika Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah kepada Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk sebelumnya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sehendaknya atau Nabi Musa dan Nabi Harun apabila nanti datang kepada Fir'aun, maka qawlan layyina, maka berkatalah dengan kelembutan, dengan lemah dan lembut. Supaya apa? Yatadhakkaru aw yakhsha, supaya tuh orang tuh mau berpikir dan orang tuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Nabi Musa ini orangnya tegas ya. Kemudian dalam berpandir ada tepian lancar. Kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dan sanak sidin dilantik juga menjadi dai, yaitu Nabi Harun. Ketika mereka ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dakwah kepada Fir'aun, maka dikasih saran oleh Allah Subhanahu wa taala qaulan layyina, yaitu ucapan yang lembut. Nah, yang menyentuh, akhirnya mereka itu jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditegur orang tuh malah menjauh, malah takutan dengan kita. Nah, malah menghindar, sedikit-sedikit haram. Nah, neraka ya kan. Nah, jadi qaulan layyina. Jadi qaulan layyina ini kita aja yang atur. Kira-kira orang tuh menjauh kah, tersinggung kah? Nah, jangan sampai orang tuh menjauh ataupun tersinggung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, tidak boleh kepada seseorang untuk amal ma'ruf dan nahi mungkar kecuali dia mempunyai 3 sifat ini. 3 sifat. Yang pertama, aliman, orang tuh harus paham ataupun mengetahui bima ya'muru, dengan perkara yang dia arahkan orang tersebut. Apa yang diarahkan? Orang tersebut ditagur, bisakah dia mengarahkan kan? Aliman bima yanhi, rafiqan, yang ketiga orang tuh harus bima ya'muru, yaitu lembut. Rafiqan bima yanhi, jadi lembut. Jadi jangan berdakwah dulu, jangan menegur dulu, amun pacangan ada lembut. Nah, ini pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini menyuruh kita mengkaitkan ini bab tentang amal ma'ruf nahi munkar apa enggak. Kemudian syarat lagi, ayakuna saburan haliman hamulan mutawaddi'an jailal hawa qawiyal qalbi lainun janibi. Hendaknya seorang dai ataupun orang yang mengarahkan saburan, yaitu sabarnya haliman, kemudian mempunyai sifat halim itu penyayang juga bang. Hamulan, kemudian orang ini hakun menyandang. Nah itu bang, ibaratnya hamulan ini menyandang tuh, kalau ditegur orang, dikritik orang, jangan emosi. Nah itu bang, luas hatinya. Hamulan ibaratnya orang tuh kawa tempat ibaratnya tuh mengeluh kesah. Nah itu hamulan, mengeluh kesah, jadi bisa menyandang. Mutawaddi'an, nah ini sifat hati sebenarnya tawadu. Ja'il hawa qawiyal qalbi, dan hatinya kuat. Lainal janib, yaitu ibaratnya orang ini lembut. Tabiban, seakan-akan seperti mana seorang dokter, pengobat, ya terdawa maridan,
yang bisa mengobati orang garing. Nah, jangan ibaratnya ditegur orang ini sakit hati, orang ini diarahkan harus seperti mana orang ini, seperti mana orang garing bisa sembuh. Nah, itu. Hakiman, dan orang ini bijaksana. Nah, bijaksana apa? Nah, memang seorang dai ini luar biasa anunya, tanggung jawabnya dah. Hakiman yatadawa majnunan imaman hadian, dan bisa memberikan petunjuk kepada orang tersebut, bahkan masalah dunia dan akhirat. Nah, ini ada tanggung-tanggung bisa mengungkusi sih Den. Orang ditagur nanti beri hidin duit. Nah, apa aja masalahnya jadi bermaksiat, ulun ini kedetepin ada berduitnya. Nah, langsung di amplok isi Den. Biasa kan tuan guru nanti di amploknya ini hidin mampu gitu. Nah, ini langkah ini berat benar lah tuan guru kan, menagur tapi dengan amplok. Imaman hadian, qala Allah Ta'ala wa ja'alna ma'hum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan mereka adalah a'immah, pimpinan, yahduna, memberikan petunjuk bi amrina dengan perkara kami lamma sabur, akan tetapi mereka juga sabar. Nah, ini yang disebut pemimpin nih. Pemimpin harus sabar. Ala ihtimali aja min qaumihim ala nusri dinillah wa inzazihi, dan dia ini sabar menyandang atas cacian daripada kaumnya karena menolong agama Allah dan menegakkan agama Allah dan menjadikanlah Allah Subhanahu wa taala a'immah, itu adalah pemimpin. Maka dalam kisah Luqman, wa'mur bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Berilah kebaikan, al-ma'ruf, dan cegahlah daripada yang mungkar, dan sabarlah apa yang menimpa pada kamu. Inna dzalika min azmil umur, itu adalah keagungan yang sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita ya Allah, yang kita bacakan tadi kita bisa memakai ya Allah, terlebih lagi kepada keluarga kita, anak kita, dengan lemah lembut, dengan ibaratnya siap menyandang. Apabila ada tujuan kita, jangan kita sarik, jangan kita ibaratnya membalas. Kalau membalas, kada termasuk intan surullah, Jadi ya Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong juga. Nah, makanya para dai ketika mereka dihujat, ketika mereka dianiaya, mereka berdoa banyak-banyak. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan idza khatabu jahilu qalu salama. Adapun hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di muka bumi, kemudian mereka menegur, menyapa dengan kebaikan, akan tetapi orang-orang zahir tadi ibaratnya menganiaya, apakah menganiaya dengan ucapan ataupun perbuatan, waqalu salama, akan tetapi mereka mengucapkan doa keselamatan. Maka dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dakwah di
di Taif, maka dilempar oleh orang-orang Taif, kemudian dihina orang-orang Taif. Datanglah malaikat menawarkan jasa supaya orang-orang di Taif ini tak timpa lawan gunung. Apa ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala tidak marah kepadaku. Aku ridho saja apa yang mereka lakukan. Sesungguhnya Allah maha bijaksana. Nah, itu contoh Rasulullah SAW. Kalau kita nih belajar barengan, ada kawa sekaligus. Karena kita nih orang awam juga, ibaratnya kalau ada dalam peneguran ada sesuai dengan aturan, maka kita banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar. Karena kita bukanlah golongan para wali, apalagi golongan para nabi. Karena para wali itu mereka selalu dapat ilham untuk berdakwah. Kalau para nabi selalu dapat wahyu untuk berdakwah. Kalau kita bang dapat apa? Kada dapat apa-apa. Jadi kalau kita hendak juga berdakwah, apabila kada kawa nang 100% nang kayak tadi yang contohnya, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu kan kalau wali itu selalu dapat petunjuk, dapat ilham untuk menyampaikan. Kalau para nabi itu selalu dapat wahyu. Nah, adapun nabi tadi bisa berpandir langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Nabi Musa dan Nabi Harun tadi kan berpandir. Dan begitu juga Nabi Muhammad SAW juga berpandir dengan Allah Azza wa Jalla. Dan begitu juga para wali-wali pun berpandir dengan Allah Subhanahu Wa Taala digawiri tanpa satar, tanpa hijab. Nah, itu para wali-wali itu. Kalau kita jauh benar, kadang berpandir, mendengar pun kada kawa juga, apalagi melihat. Nah, karena mereka itu melihat dengan basyirah, mendengar dengan telinga batin. Nah, kalau kita belum dibukakan batin kita ini belum dibukakan, kayak apa hendak mendengar, kayak apa hendak melihat, basyirah kita ini belum terbuka masih. Yang terbuka hanya mata zahir saja. Nah, melihat yang zahir saja. Karena kita ini masih di alam syahadah namanya. Alam syahadah, alam mulki. Kalau bubuhannya itu sudah di alam malakut. Nah, naik sedikit mereka naik ke alam jabarut. Naik sedikit mereka bisa ke alam lahut. Kalau kita naik ada juga, turun ada juga. Nah, karena masih terhijab jauh benar katanya. Insyaallah. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la لا إله إلا الله، 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 لا إلا الله، لا إله
ilaha illallah, la 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 la ilaha illallah, 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 Allahu Allah, 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 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وقلوبنا بهدايتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله